Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Marilah bersorak bagi Sang Raja Gereja yang kasih setianya melebihi segala sesuatu. Yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Hai umat Allah, marilah kita bersorak-sorai bagi Raja kita dengan menyanyikan NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru.
Damai sejahtera Allah menyertai kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, para anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita semua patut mengucap syukur di ulang tahun yang ke-35 GKI pada saat ini, kita mengalami berkat, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Pertama, situasi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan selesai, sehingga kita boleh melakukan aktivitas secara normal. Sekalipun situasi belum benar-benar pulih, kita menatap dengan pengharapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Pada hari ulang tahun GKI kali ini, pertukaran pelayan kebaktian secara tatap muka sudah bisa dilakukan kembali. Semoga kehadiran pendeta dari jemaat lain boleh berbagi cerita dan pengalaman untuk kebaikan pelayanan kita bersama. Kedua, kita juga bersyukur setelah melalui proses yang panjang, amandemen tata gereja dan tata laksana GKI telah diselesaikan dan diberlakukan mulai tanggal 27 Agustus 2023. Yang ketiga, kita bersyukur untuk beberapa bakal jemaat yang akan dilembagakan sebagai jemaat GKI pada tahun ini. Masih ada banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan, baik dalam ruang lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Marilah kita saling mendukung dalam doa dan bersinergi dalam karya. BPMS GKI beserta seluruh badan pelayanan sinode GKI memohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI agar kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang kami emban. Selamat ulang tahun yang ke-35 Gereja Kristen Indonesia. Kiranya Allah Trinitas senantiasa menolong dan memberkati GKI, serta menjadikan GKI sebagai gereja yang misioner untuk menghadirkan kebaikan dan berkat bagi Indonesia, bahkan dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, di momen yang berbahagia ini kita kembali diingatkan tentang jati diri kita sebagai gereja. Gereja Kristen Indonesia hadir sebagai sebuah persekutuan yang misional, yang dipanggil Allah untuk menjadi mitranya dalam mengerjakan karya Allah di dunia. Namun demikian, belum sepenuhnya kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bahkan kadang terlena dengan apa yang ada. Oleh karenanya, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Ya Allah Trinitas, Allah persekutuan, selaku umat-Mu kami memahami dan menyadari tugas dan panggilan kami sebagai gereja. Namun demikian kami mengakui bahwa kerap kami kurang sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan panggilan itu. Engkau ingin kami hadir sebagai persekutuan yang misioner, yang merangkul dunia dengan cinta-Mu. Namun demikian persekutuan kami seringkali menjadi eksklusif, bahkan kadang diwarnai oleh ketidakharmonisan. Perbedaan yang harusnya kami terima sebagai sebuah kekayaan,
kadang kami jadikan sumber perselisihan. Keberagaman yang harusnya dapat membentuk harmoni yang indah, kadang kami jadikan alasan untuk enggan melangkah. Alih-alih menyediakan telinga untuk saling mendengarkan, kami lebih suka melontarkan perkataan yang menyakitkan. Alih-alih menjadi sahabat yang saling menguatkan, kami kerap memilih untuk memojokkan mereka yang berseberangan. Ya Tuhan, ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Berikanlah kepada kami hati yang penuh cinta seperti-Mu, agar kami dimampukan menjadi duta-duta kasih-Mu yang senantiasa membagikan cinta dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.
Bagi setiap kita yang mengaku dosa dan dengan sungguh-sungguh bertobat, terimalah berita anugerah dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 yang menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Indonesia, tanah air kita, di negeri ini Tuhan tempatkan kita jaga sepenuh jiwa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mari semua bergandeng tangan menjaga bangsa. Bersama-sama kita merawat kepelbagaian, kesatuan kita wujudkan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, tanah air kita, di negeri ini Tuhan tempatkan kita jaga sepenuh jiwa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mari semua bergandeng tangan menjaga bangsa. Bersama-sama kita merawat kepelbagaian, kesatuan kita wujudkan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mari semua bergandeng tangan menjaga bangsa. Bersama-sama kita merawat kepelbagaian, kesatuan
Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini Engkau anugerahkan kepada kami segala kebaikan Tuhan. Segala berkat-Mu boleh kami terima, bahkan kami hidupi dalam seluruh nafas kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur bersama dengan seluruh ruang lingkup Gereja Kristen Indonesia. Hari ini kami juga boleh menghayati usia perjalanan penyatuan GKI yang ke-35. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kami juga mau merenungkannya, biarlah Allah yang juga boleh berbicara kepada setiap kami. Jadikanlah anak-anak-Mu yang setia, jadikanlah setiap kami murid-Mu yang terus mau belajar berproses dalam kehidupan. Dan yang terutama ajarkan kami untuk bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga pelaku-pelaku firman dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya, pasal 56 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke bait kudus dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu. Karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi
segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kananmu menyelamatkan aku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karyamu, jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Bacaan kedua dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20, firman Tuhan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang, ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang bersedia mendengarkan firman Allah, sekaligus kita yang bersedia memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Kristen Indonesia memasuki usia penyatuan yang ke-35 atau 35 tahun. Saudaraku, kita tahu kalau itu saya atau saudara, kalau sebagai manusia yang memasuki usia 35 tahun, mestinya usia itu adalah usia yang boleh disebut usia paling produktif. Mestinya orang tidak lagi bingung soal pekerjaan. Mestinya usia 35 tahun pada umumnya orang sudah punya pekerjaan yang tetap. Punya tujuan hidup yang sudah pasti. Tidak lagi galau soal hal-hal yang lain. Seperti misalkan kalau orang usia pemuda masih galau soal pasangan, masih galau soal pekerjaan dan sebagainya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks GKI pertanyaannya, apakah dalam usia yang ke-35 tahun ini, dalam penyatuan yang sudah 35 tahun ini, Gereja Kristen Indonesia juga sudah menjadi gereja yang sungguh-sungguh produktif, gereja yang efisien, gereja yang efektif, atau mungkin istilahnya sudah menjadi gereja yang relevan dan sungguh-sungguh berdampak. Inilah perenungan yang tentu akan menjadi refleksi kita bersama, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita juga bersyukur pada tahun ini, kita juga dalam ulang tahun GKI, kita sudah memasuki masa pasca pandemi, di mana segala sesuatu sudah kembali normal. Dan kita boleh mengenang sejenak, saudara-saudara, betapa persoalan yang kita hadapi ketika kita menjalani masa pandemi. Betapa kita juga mengalami berbagai kesulitan. Saya ingin mengenang sejenak sebuah gereja yang bernama Victory Church yang berada di Oklahoma. Sama seperti kita, saudara-saudara, pada masa pandemi mengalami kesulitan, demikian juga gereja ini. Tetapi saudara-saudara,
saya mengangkat cerita gereja ini ketika masa pandemi, saudara-saudara, ada banyak orang yang memang kesulitan makanan, maka gereja dalam keterbatasannya memutuskan untuk menyalurkan bantuan kepada jemaat, bahkan kepada orang lain. Dan ketika kemudian gerakan itu dilakukan, saudara-saudara, awalnya memang ada puluhan mobil yang kalau istilahnya melakukan drive-thru ke gereja, mengambil bahan-bahan makanan. Tetapi yang dilakukan gereja ini terdengar ke banyak orang, maka kemudian bukan hanya puluhan, kemudian menjadi ratusan, saudara-saudara, menjadi ribuan orang mengantri dengan mobilnya untuk mendapatkan bahan makanan. Lalu kemudian gereja dari mana uangnya? Apakah gereja ini gereja yang kaya? Tentu juga tidak, saudara-saudara. Gereja juga punya keterbatasan. Apa yang dikerjakan gereja ini ternyata juga boleh didengar dan juga boleh diperhatikan banyak orang, sehingga orang-orang yang punya hati memberi ikut ambil bagian untuk mendukung gerakan gereja ini untuk memberi makan banyak orang. Nah, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tentu ada banyak kisah yang memang tidak diekspos atau tidak diketahui, tetapi kisah-kisah seperti ini menjadi kisah yang menginspirasi, menjadi kisah yang juga menggerakkan saudara dan saya sebagai gereja apa yang mestinya harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam bacaan Injil hari ini Yesus memulai dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada murid-muridnya. Siapakah anak manusia itu? Istilah anak manusia dalam perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani Ben Adam merujuk atau menunjuk kepada sosok yang dipilih oleh Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, orang yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, kemudian ketika Yesus bertanya, menurutmu siapakah anak manusia? Maka para murid kemudian menjawab, ada yang menjawab mungkin Elia guru, atau bisa juga Yeremia atau nabi-nabi yang lain. Nah, kemudian Yesus membuat pertanyaan yang kedua, kalau begitu menurutmu siapakah aku? Dan yang menarik saudara-saudara, Simon Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, kita tahu arti kata Mesias, kalau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata Kristos, artinya orang yang diurapi, artinya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tentu mirip kalau ada seorang yang diangkat menjadi seorang raja, ketika ada orang yang diangkat menjadi seorang presiden, dipilih menjadi presiden, maka sesungguhnya bukan hanya sekedar dia menjadi raja. Bukan sekedar orang itu punya kehormatan dibanggakan menjadi presiden, menjadi raja dengan segala fasilitasnya. Tentu tidak, saudara. Kalau seseorang diangkat menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin yang diberi kuasa untuk menguasai yang lain, maka di atas pundak orang itu ada tugas yang berat. Untuk dia juga boleh menjadi penolong bagi rakyatnya. Untuk dia juga boleh menjadi pelindung bagi orang yang mengalami ketidakadilan. Untuk dia juga boleh menghadirkan kebijakan-kebijakan, bahkan solusi dan persoalan bagi rakyatnya. Dan saudara-saudara, ketika dikatakan Yesus menjadi Mesias, tentu kita tahu bukan hanya sekedar kebanggaan Bapak Ibu, tetapi di pundak Yesus ada tugas yang maha berat untuk mengerjakan misi Bapa, untuk juga boleh menyelamatkan sebanyak mungkin manusia, bahkan kalau bisa seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya kemudian, apa kaitannya perikop ini dengan GKI, dengan gereja Kristen Indonesia? Ada dua pertanyaan yang layak untuk kita renungkan bersama, saudara-saudara. Yang pertama adalah, siapakah gereja itu? Kalau ditanyakan kepada setiap saudara, siapakah gereja itu? Maka saudara mungkin akan menjawab, gereja itu adalah kita. Karena kita ini adalah juga gereja sebagai pribadi.
Dan secara bersama-sama, kita ini adalah juga sebuah persekutuan. Gereja juga bisa juga sebuah institusi. Namun kemudian kalau ditanyakan, lalu apa tentang gereja? Apakah sekedar itu? Maka saudara-saudara, kita sering mendengar orang yang membanggakan gerejanya ketika mengatakan, gereja kami gedungnya megah. Gereja kami jemaatnya banyak. Gereja kami persembahannya banyak sehingga bisa melakukan ini dan itu. Gereja kami pendetanya terkenal. Oh, gereja kami punya sekolah, gereja kami punya klinik, gereja kami punya rumah sakit, universitas bahkan. Bapak Ibu Saudara, apakah tempelan itu ketika gereja menjadi besar, jemaatnya besar, persembahannya besar, kemudian menjadi sesuatu yang membanggakan bagi anggota jemaatnya? Tentu ini bagian penting yang akan kita refleksikan, saudara-saudara. Pertanyaan yang kedua, menyambung pertanyaan yang pertama tentang gereja. Kalau begitu, siapakah Gereja Kristen Indonesia? Kita tahu hari ini GKI berulang tahun yang ke-35, saudara-saudara. Tentu pertanyaan ini bukan hanya ditujukan kepada para pemimpin GKI. Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada saya, kepada setiap saudara secara pribadi sebagai anggota jemaat GKI. Tetapi pertanyaan siapakah GKI juga ditujukan kepada para pendeta GKI, para penatua GKI, majelis jemaat GKI, majelis klasis GKI, sinode wilayah dan sinode. Lalu kaitannya apa ketika pertanyaan ini dilontarkan, saudara-saudara? Apakah kita ini hanya sekedar bangga menjadi bagian dari GKI? Bagian terpenting dari kita sebagai gereja, bagian paling penting ketika kita menghayati sebagai Gereja Kristen Indonesia, ada dua bagian, saudara. Yang pertama, GKI sesuai dengan tema kita hari ini, GKI sebagai gereja persekutuan yang misioner, maka setiap saudara dan saya diingatkan bahwa kita ini adalah sebuah persekutuan. Kita ini satu tubuh. Kita ini seperti sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingatkan kepada kita bahwa gereja kita ini sebuah persekutuan, maka ada bagian penting Bapak Ibu untuk kita menghayati. Kita tidak boleh hanya sekedar bangga. Kita tidak boleh hanya sekedar memikirkan diri kita. Gereja Kristen Indonesia yang hari ini terdiri dari 230 jemaat dan di dalamnya ada berbagai macam klasis dan juga 3 sinode wilayah. Kita ini adalah satu, saudara-saudara. Kita ini sedang berjalan bersama. Memang ketika kita sedang berjalan bersama ada perbedaan-perbedaan yang kadang menjadi ganjalan untuk kita menghayati persatuan itu. Tetapi kita bersyukur, saudara-saudara, dalam persatuan itu, dalam persekutuan ini, kita berkomitmen untuk terus menjaga kebersamaan itu, untuk menjaga persekutuan itu. Mari saudara, kita hidupi persekutuan ini dengan mengingat saudara-saudara kita yang mungkin butuh uluran tangan kita. Kalau kita sebagai sebuah jemaat, saudara-saudara, kita tidak boleh hanya memikirkan jemaat kita sendiri. Di antara 230 jemaat itu, ada beberapa jemaat yang butuh uluran tangan kita. Di antara tubuh-tubuh GKI dalam ruang lingkup yang lebih sempit, saudara-saudara, ada banyak bagian yang harus kita tolong satu dengan yang lain. Dan hanya dengan begitu, saudara-saudara, persekutuan kita ini boleh menjadi persekutuan yang hidup. Ini bukan sekedar bahwa kita menghayati sebagai GKI, tetapi inilah yang harus sungguh-sungguh kita hidupi sebagai persekutuan milik Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, kalau kita dikatakan sebuah gereja dalam wadah Gereja Kristen Indonesia, kita diingatkan bahwa kita ini adalah persekutuan yang misioner. Saudara, kalau dikatakan misioner, maka saudara, kita punya misi yang sama.
misi gereja kita adalah menghadirkan damai sejahtera Tuhan, menghadirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau kita sebagai gereja, saudara-saudara, kita tidak boleh hanya bangga kita punya ini dan itu. Tetapi yang paling penting kalau kita menghayati sebagai sebuah gereja, gereja Kristen Indonesia yang misioner, sudahkah kita saat ini sungguh-sungguh menghidupi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan? Atau jangan-jangan kita sekedar bangga menjadi GKI? Ini pertanyaan yang harus kita hidupi, saudara-saudara. Dalam suasana pandemi yang lalu, saudara-saudara, seorang teman pendeta menceritakan tentang salah satu anggota jemaatnya yang memiliki perusahaan. Saudara-saudara, karena satu dan lain hal, secara kebetulan perusahaan ini pabriknya mengalami kebakaran. Dan saudara-saudara, tentu tidak semua pabriknya itu merupakan modal sendiri, sebagian besar tentu kadangkala dan secara kebetulan perusahaan ini mengambil dana dari bank sebagai modal. Sehingga ketika pabrik itu terbakar, saudara-saudara, tentu semuanya habis. Dan bukan hanya habis, ada utang yang harus dibayar. Saudara-saudara, sekalipun ada asuransi itu tidak cukup untuk membayar hutang yang ada di bank. Tetapi rekan pendeta ini mengatakan jemaat ini adalah jemaat yang hebat. Dia berkomitmen dalam kesulitannya untuk terus mengembalikan uang yang menjadi tanggung jawabnya, sekalipun pabriknya sudah tidak lagi ada. Dan yang menarik, saudara-saudara, ketika dia harus berjuang bagaimana mencari uang untuk mengembalikan utang bank yang jumlahnya cukup banyak, dia tetap menyisihkan sebagian uang yang diserahkan kepada gereja, karena dia tahu ada banyak orang yang jauh lebih buruk dari keadaannya. Dan saudara-saudara, persembahan dari jemaat tersebut menjadi berkat yang menolong banyak orang pada saat pandemi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah misi Tuhan. Bahwa kita tidak hanya boleh sekedar bangga menjadi orang Kristen. Kita tidak boleh bangga menjadi bagian GKI dengan segala keberadaan yang kita miliki sebagai GKI. Tapi pertanyaan ini ditujukan kepada saya, kepada saudara, sebagai pribadi, sebagai para pelayan GKI, sebagai institusi GKI. Sudahkah selama ini saya mengerjakan pekerjaan Tuhan di bagian yang dipercayakan kepada saya? Hari ini kita harus berefleksi kembali, saudara-saudara. Dalam 35 tahun perjalanan GKI, apa yang dapat saya lakukan? Apa yang dapat saya kerjakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan? Apa yang saya dapat kerjakan sebagai gereja dalam lingkup jemaat, dalam lingkup klasis, dalam lingkup sinode wilayah maupun sinode, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk mengenalkan Kristus kepada banyak orang, untuk mengenalkan keselamatan kepada banyak orang. Dan saudara-saudara, dalam rangka itu memang ada banyak bagian yang tentu kita harus gumulkan, perjuangkan, dan lakukan. Dalam ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-35 ini, saudara-saudara, kita bersyukur dalam proses yang panjang GKI juga melakukan amandemen tata gereja. Dan hari ini tata gereja ini akan diberlakukan di seluruh ruang lingkup GKI. Kita bersyukur untuk setiap orang yang sudah bekerja keras, komisi tata gereja, yang menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, saudara-saudara, bahkan berbulan, bahkan bertahun, untuk menggumuli bersama rumusan-rumusan ini. Kita tidak ingin menjadi gereja yang sangat terstruktur, tidak. Tetapi tata gereja ini, tata laksana ini, untuk menolong kita, untuk memandu perjalanan kita, supaya kita semakin baik. Saudaraku, ingat, kita sebagai gereja, kita adalah sebuah persekutuan. Kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tetapi dalam pergumulan saudara dan saya, mari kita ingat saudara kita yang lain. Dan mari saudara, ketika Tuhan masih mempercayakan nafas hidup kepada saudara dan saya,
kita tidak hanya sekedar hidup, kita tidak hanya sekedar boleh menikmati pekerjaan dan anugerah Tuhan, tapi setiap saudara dan saya, baik itu sebagai pribadi, baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai tubuh GKI, kita dipanggil untuk mengerjakan misi Allah yang sungguh-sungguh nyata kita hadirkan di dunia kita, di bumi kita, di lingkup kita masing-masing. Biarlah pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah anak manusia? Siapakah aku? Biarlah pertanyaan yang tadi kita lontarkan, siapakah gereja? Siapakah GKI? Itu menjadi pertanyaan yang terus menggaung di dalam telinga, di dalam hati dan pikiran kita. Untuk menggerakkan kita, apa yang harus saya kerjakan hari ini dan seterusnya ketika kesempatan itu masih diberikan kepada saudara dan saya. Selamat ulang tahun GKI yang ke-35. Selamat diberkati bagi setiap jemaat, bagian terpenting dari Gereja Kristen Indonesia. Tuhan memperlengkapi, Tuhan menolong, dan Tuhan akan terus memberkati setiap saudara dan saya. Amin. Kita boleh masuk saat hening sejenak, saudara. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari bersama kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur sebagai gereja Kristen Indonesia, Engkau satukan kami, Engkau berikan kepada kami berbagai macam talenta,
berbagai macam kemampuan, berbagai macam sumber daya yang begitu berlimpah. Dalam karunia, dalam kemampuan yang beragam, yang berbeda itu, Tuhan himpunkan kami menjadi gereja untuk boleh menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami sebagai gereja Kristen Indonesia, Engkau mengajak kami untuk turut terlibat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang, bagi bangsa kami, bahkan juga bagi seluruh makhluk. Tolong kami ya Tuhan, ajar kami untuk selalu boleh dengan kesadaran, dengan kesungguhan dan dengan kerendahan hati, kami boleh merespon ajakan Tuhan untuk kami boleh terlibat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu bersama-sama. Kami dipanggil boleh menjadi satu tubuh. Jangan biarkan dalam diri kami ketika kami mengerjakan berbagai macam aktivitas, berbagai macam program yang kami pandang itu baik, kami mengerjakannya diam-diam untuk kepentingan kami ataupun untuk kehebatan diri kami, kehebatan jemaat kami, kehebatan masing-masing diri kami sendiri. Karena itu justru membuat kami makin jauh menjadi gereja yang dipanggil untuk turut melaksanakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan misi Allah. Bapa di surga, kami sadar sebagai gereja Tuhan, gereja Kristen Indonesia, di mana kami boleh merayakan hari ulang tahun Sinode GKI, kami dipanggil menjadi gereja yang misioner. Ada begitu banyak ladang pekerjaan baik mendatangkan damai sejahtera yang dapat kami kerjakan agar kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Baik itu melalui pendidikan, baik itu melalui kesehatan dan berbagai macam program kesehatan, pelayanan masyarakat, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, kemuliaan Tuhan itu boleh kami nyatakan. Kabar baik Injil itu boleh kami taburkan, sehingga makin banyak orang akan berjumpa dengan kasih Tuhan melalui keterlibatan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, hari ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gerejanya. Marilah kita wujudkan ungkapan syukur itu dengan memberikan persembahan yang terbaik, dengan segenap hati, seperti yang dinyatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sambil menyanyikan Kidung Jemaat 60, hai makhluk alam semesta, mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengirimkannya ke rekening gereja masing-masing. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah.
Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Bersama dengan segenap ciptaan kami memuji-Mu atas karunia yang Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini kami membawa persembahan yang asalnya juga dari-Mu ya Allah. Kuduskanlah persembahan ini agar dapat digunakan oleh gereja-Mu, mewujudkan misi kerajaan Allah di tengah dunia ini yang membawa kebaikan dan pemulihan bagi segenap ciptaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita pergi ke tempat kita diutus. Junjunglah panggilannya, perjuangkanlah kasihnya, bersama-sama sebagai sebuah persekutuan yang misioner, mari kita berkarya dalam dunia. Kami siap bergerak bersama untuk mewujudkan kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih
dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian, sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.